Ciao, come state? Pemirsa, semoga kalian dalam keadaan sehat karena hari ini sesuai informasi saya sudah berada di Italia di sirkuit Mugello tentunya. Dan tentu seperti yang sudah kita tahu pemirsa, ini adalah seri ke-14 dari Melbourne GP. Dan saya Jeki Hendarko selaku komentator sore ini karena sebentar lagi kita akan menyaksikan babak kualifikasi untuk race Italia besok sore. Dan ini dia sirkuit internasional Mugello, di mana di race 3 lalu pernah dijajal oleh 24 rider kita. Dan sekarang mereka kembali. Seharusnya mereka sudah hafal sirkuit ini. Mempunyai 14 tikungan dengan panjang 2196 cm. Dan sudah bersiap rider pertama kita di sana, Brad Binder. Dan Brad Binder sudah memulai pemirsa. T1 dilewati dengan mulus. Waktu tercepat Binder di sirkuit ini adalah 41,50 detik. Dan di race 3 lalu menempati grid keempat saat balapan. Sedangkan waktu tercepat di race 3 lalu adalah 41,01 detik yang diraih oleh Pecco Bagnaia. Jika Binder bisa meraih waktu 40 detik, bisa jadi Binder akan menjadi tercepat sore ini pemirsa. Dan Brad Binder T11 Brad Binder terlihat. Marino sudah memulai T12 Brad Binder mulus saja. Dan menuju T14 Brad Binder, Marino sudah memulai di sana pemirsa. Dan ini dia pemirsa, Brad Binder 42,03 detik, justru melambat Binder kali ini. Waktunya lebih lambat dibanding race 3 lalu. Sayang sekali Marino hanya finish di posisi ke-21 kemarin dan tentu tidak mendapatkan poin apapun. Posisinya sekarang ada di peringkat ke-22 klasemen sementara. Dan Marino menuju T14, Alex Marquez sudah memulai. Dan ini dia pemirsa, Marino apakah lebih cepat? Dan Marino 43,38 detik. Binder masih aman di posisinya saat ini karena Marino masih lebih lambat dibanding Binder. Patut diwaspadai di tikungan 10 dan 11 pemirsa, karena seringkali rider melambat di sini karena benturan. Dan Alex Marquez T14 dilewati dengan mulus saja. Dan Alex Marquez 43,46 detik. Lagi-lagi hierarki waktu menurun ke bawah. Belum ada yang menandingi waktu Binder pemirsa. Masih kita nantikan rider mana yang mampu menggeser Binder dari pole position saat ini. Atau mungkin memang Binder lah yang akan menjadi rider tercepat saat ini. Kita nantikan saja pemirsa. Dovizioso di sana sedikit melambat. Dovizioso, saya ragu pemirsa waktunya bisa melebihi Binder. Dovi dan Iker Lecuona sudah memulai tentunya pemirsa. Dan Dovizioso 47,49 detik. Benar-benar jauh dari rata-rata waktu 3 rider sebelumnya. Dovi memang jarang sekali diandalkan untuk perebutan pole position, jadi saya tidak terlalu terkejut pemirsa. Dan ini dia Iker Lecuona menunjukkan kecepatannya dengan raihan waktu 41,35 detik. Dan Binder harus turun ke posisi 2. Dan Alex Rins baru saja memulai pemirsa. T9 Pol Espargaro dilewati. T10 menuju T11 menuju T12, namun sedikit melambat Pol Espargaro di sana. Namun cukup stabil, tidak terlalu membentur tikungan. Dan Alex Rins menuju T9 Pol Espargaro. Dan ini dia pemirsa, Pol Espargaro 41,17 detik, cukup untuk membuat Lecuona gigit jari karena baru berada di puncak. Dia harus turun saat ini juga. Dan Alex Rins T14 Rins dan Jack Miller sudah memulai di sana. Alex Rins 42,14 detik menggeser Marino dan mendapatkan posisi 4. Apakah rider yang satu ini mampu membuat Pol Espargaro harus menyerahkan posisinya saat ini? Kita nantikan saja pemirsa. Dan Petrucci di sana sudah memulai. Jack Miller menuju T12, cukup lambat Jack Miller tapi cukup stabil juga, tidak terlalu membentur tikungan. Dan menuju T14 Jack Miller, Petrucci menuju T10. Dan ini dia Jack Miller pemirsa, 44,38 detik, posisi 2 untuk Miller tapi harus di bawah. Nyaris tidak mendapatkan poin kemarin. Petrucci masih mampu menambahkan 1 poin untuk dirinya. Dan Petrucci Binder harus turun ke posisi 4 karena 41,42 detik waktu milik Petrucci mengungguli waktu Brad Binder.
Dan di sana Valentino Rossi adalah rider yang termasuk punya kesempatan besar untuk juara dunia Marble GP. Tapi tentu jalan itu tidak akan mudah untuk Rossi. Dan T12 Valentino Rossi menuju T13 dan menuju T14 cukup stabil Valentini. Apakah ia mampu setidaknya masuk 5 besar? Hampir, jika saja Rossi lebih cepat 0,06 milidetik saja, itu sudah cukup untuk menggeser Pol Espargaro dari pole position. Sudah 10 rider yang menjajal Mugello sore ini dan pole position masih dikuasai oleh Pol Espargaro. Crutchlow 43,58 detik, posisi 3 dari bawah untuk Crutchlow. El Diablo kemenangan di race 13 kemarin membuat peringkatnya naik 2 tingkat ke posisi 8. Dan ini artinya Quartararo sudah 3 kali podium sepanjang seri Marble GP. Dan tidak menutup kemungkinan jika di 2 seri terakhir besok, kalau posisi finishnya bagus, maka Quartararo punya peluang menjadi juara dunia Marble GP. Dan ini dia Quartararo 42,54 detik, posisi 7 saat ini untuk El Diablo, masih jauh untuk menjangkau pole position. Miguel Oliveira menuju T14, Frank Morbidelli sudah memulai pemisah T14 dan ini dia Oliveira. Berapakah waktu yang akan diraih? Posisi 3 terbawah untuk Oliveira dengan waktu 44,18 detik. Rider yang satu ini baru 1 kali podium dan Marble GP tersisa 2 seri lagi dengan besok. Dan itu artinya persaingan akan semakin memanas di barisan depan, berlomba-lomba untuk mendapatkan poin terbaik. Dan di sebelah kiri terlihat Johan Zarco sudah memulai dan Morbidelli menuju T14. Sedangkan Zarco melewati T9 dan ini dia pemirsa Morbidelli benar saja 45,39 detik hanya mampu menang dari Dovizioso yang berada di urutan terbawah. Zarco di beberapa race lalu sepertinya sudah mulai menunjukkan skill manuvernya pemirsa dan Zarco 43,21 menempati posisi 8 di bawah El Diablo. Harus mengalami insiden kemarin di mana dia harus terjebak di dalam booster dan tidak bisa terselamatkan. Tentu juga harus gagal finish, tapi untungnya Bastianini tidak cedera parah pemirsa dan masih bisa melanjutkan balapan untuk race ke-14 besok di Mugello. Tentu itu insiden yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bastianini. Dan Bastianini melewati T14 menuju garis finish. Bastianini 42,07 detik. Pol Espargaro sepertinya sudah percaya diri di pole position karena belum ada yang lebih cepat dari dirinya sejauh ini. Dani Pedrosa, dan ini dia T14 Pedrosa. Alex Espargaro sudah memulai 41,43 detik, hanya kalah 0,01 milidetik saja dari Petrucci di posisi 4. Angin segar untuk Pol Espargaro di puncak. Dan sekarang sang kakak sendiri Alex Espargaro di dalam balapan tidak ada hubungan keluarga pemirsa. Yang ada hanya rivalitas dan sportivitas saja. T12 Alex Espargaro, Nakagami sudah memulai di sana dan menuju T14. Apakah Alex Espargaro mampu melengsarkan Pol Espargaro? Dan ini dia 42,40 detik, masih jauh dari capaian saudara sendiri, hanya mampu di posisi 9 kini. Marc Marquez sudah memulai dan Nakagami menuju T14 pemirsa. Apakah rider ini mampu menunjukkan kecepatannya dan mengalahkan Pol Espargaro? Nakagami 44,17 detik, tipis dengan waktu Oliveira, hanya selisih 0,01 milidetik saja. Perlawanan yang cukup baik yang dilakukan Marquez di akhir balapan kemarin, namun belum cukup untuk merebut podium dari Fabio Quartararo. Tapi dengan 126 poin, Marc Marquez kini memimpin klasemen. Ada harapan untuk Marquez bisa menjadi juara dunia Marble GP. Dan ini dia Marc Marquez masuki garis finish, namun tidak selalu beruntung dalam babak kualifikasi. Seperti hari ini Marc Marquez hanya mampu masuk ke posisi 15 dengan waktu 44,04 detik saja. Waktu tercepat Tito di sini adalah 41,52 detik dan Tito 42,44 detik. Lagi-lagi rider yang tidak bisa konsisten dengan waktunya, malahan lebih buruk dari waktu tercepatnya di race 3 lalu. Senasib dengan Bastianini, John Mir harus ikut merasakan gagal finish karena stuck di dalam booster sama seperti Bastianini.
Namun John Mir masih baik-baik saja dan bisa melanjutkan balapan. John Mir menuju T14 dan Pecco Bagnaia menuju T9 sekarang. Terlihat John Mir menuju garis finish dan 43,44 detik. Kondisi John Mir masih trauma sepertinya, perlu pemulihan dulu. Semoga besok tidak mempengaruhi performa balapannya. Dan Pecco Bagnaia di sana melewati T14 dan menuju garis finish. Pecco Bagnaia 42,50 detik. Memang tidak semua beruntung untuk kualifikasi, namun di race nanti tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi pemirsa. Rider terakhir kita yang berkemungkinan melengsarkan Pol Espargaro dari pole position, the Top Gun Maverick Vinales sekarang menuju T12. Vinales cukup stabil, sepertinya Vinales cukup cepat. Raihan waktunya terlihat masih di bawah 40 detik. Dan ini dia Vinales, 42,03 detik. Dan kita sudah mendapatkan pole position untuk besok sore pemirsa. Benar-benar babak kualifikasi yang sangat terasa panjang pemirsa. Akhirnya Pol Espargaro yang berhasil menempati pole position untuk sore ini dan race besok sore. Dan pemirsa, terlihat di layar kaca Anda hasil kualifikasi sore ini, di mana pole position untuk besok sore didapatkan oleh Pol Espargaro dengan waktu 41,17 detik. Dan di grid kedua ada Valentino Rossi dengan waktu 41,22 detik. Dan Iker Laluna dengan waktu 41,35 detik. Dan yang harus memulai balapan dari paling bawah adalah Dovizioso dengan waktu 47,29 detik. Benar-benar waktu yang sangat jauh dari rata-rata raihan rider lainnya. Dan ini dia pemirsa 5 besar klasemen sementara kita, di mana Marc Marquez memuncaki puncak klasemen dengan poin 126 poin. Di bawahnya ada Pecco Bagnaia dengan 123 poin, dan Valentino Rossi dengan 113 poin, Johann Zarco dengan 110 poin, dan Karl Crutchlopp dengan 107 poin pemirsa. Dan tentu persaingan semakin memanas di barisan atas klasemen. Dan dengan sudah kita dapatkan hasil kualifikasi sore ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pemirsa. Tapi jangan lupa saksikan race besok sore di Mugello, Italia. Ci vediamo. Terima kasih karena sudah menyaksikan babak kualifikasi sore ini. Kita berjumpa lagi besok. Saya undur diri dan sampai jumpa.